Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dini Antika di Sada Channel, teman-teman. Oke, terima kasih. Untuk sekarang saya akan berbagi ilmu atau tutorial untuk membuat format dari laporan di Word ya, teman-teman. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, di sini saya buka dulu Word-nya ya. Nah, untuk pembuatan laporan awal biasanya tuh yang apa sih yang harus kita setting terlebih dahulu sebelum kita membuat laporan. Nah, supaya teman-teman tidak capek 2 kali, supaya tidak ribet gitu ya untuk edit-edit selanjutnya. Jadi yang pertama kali kalian harus lakukan ketika sudah membuka si Word, aplikasi Word-nya ya, si Word-nya, yang kita harus setting terlebih dahulu yaitu yang pertama yaitu kita masuk ke bagian layout ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa menu penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, misalkan kita tuh mau buat laporan dalam bentuk landscape atau portrait. Nah, di sini ada 2 pilihan. Kalau misalkan si file laporan atau laporannya tuh harus berbentuk landscape, kita pilih yang landscape. Kalau harus potret aja, karena biasanya untuk laporan di sini saya akan mencontohkan laporan praktikum. Contohnya kalau untuk orientation-nya itu pilih yang potret ya, kalau yang praktikum di sini saya mencontohkan yang praktikum. Untuk orientation-nya kita pilih potret, oke. Lalu di bagian size, nah di sini kita pilih kertasnya. Kita mau kertas yang ukuran yang berapa? Kalau misalnya pengen yang ukuran 21,55 cm, 59 cm kali 27,94 cm, maka silakan teman-teman pilih yang letter ya. Kalau mau yang ukuran kertasnya itu A4, pilih A4. Terus di sini juga tidak ada pilihan, misalkan kita tuh pengen yang F4, tinggal pilih more page size. Nah, di sini kita pilih aja, kita atur di sini ya. Teman-teman pilih custom size. Nah, di sini kita masukkan untuk ukuran F4 nanti teman-teman bisa cari nanti di Google ukuran A4 dalam bentuk cm itu seperti apa. Oke. Karena di sini saya akan membuat dalam bentuk A4, kita klik. Nah, lalu di bagian margin. Nah, marginnya kita mau pilih yang mana? Jadi margin tuh yang bagian ini nih, rata kirinya berapa, rata kanannya berapa, terus atas, terus sama bawahnya tuh berapa. Nah, berapa batasnya tuh sampai berapa, kita pilih yang bagian marginsnya. Nah, di sini saya pilih yang bagian normal karena untuk laporan praktikum biasanya menggunakan margin yang normal. Kalau tidak ada pilihannya di sini, teman-teman bisa pilih custom margin di sini ya. Tinggal disesuaikan aja ukurannya berapa. Untuk topnya berapa, leftnya berapa, bottom dan juga right-nya berapa, terserah ya. Oke, karena di sini saya pilih yang normal, pilih normal. Nah, setelah itu di bagian layout yang left, right, terus before, after-nya kita nolkan semuanya ya. Oke, sudah nol. Nah, setelah itu bagian setelah itu kita boleh bisa langsung ngetik ataupun kita setting dulu di bagian home. Masuk bagian home, lalu pilih Calibri atau di sini tuh fontnya, jenis fontnya mau font apa? Karena di sini kita membuat laporan yang formal tapi santai, kita pilih yang Times New Roman karena emang tipe font untuk membuat laporan rata-rata menggunakan Times New Roman, terus ukurannya 12. Oke, untuk spasinya kita pilih 1,5. Oke, sudah kita bisa mulai misalkan di sini saya contoh misalkan laporan praktikum grafik komputer. Fokus aja ya supaya cepet.
seperti ini. Ini kita bikin bagian covernya aja supaya tidak lama. Saya kopas aja di sini, nanti kita atur-atur supaya lebih cepat. Nah, oke, sekarang kita sudah ada cover ya. Nah, di bagian cover ini, biasanya untuk cover tuh untuk judul dari laporan yang kita buat tuh itu tuh apa, gitu laporan apa. Nah, untuk judul seperti ini, biasanya ukuran dari fontnya itu adalah 14 ya, 14. Jadi 14. Terus dibuat untuk laporan dibuat untuk memenuhi tugas yang diampu oleh, kita ketengahkan juga di sini. Nah, lalu selanjutnya yaitu penamaan nama dosennya, nama dosen dari mata kuliah yang kita ambil ya, dari praktikum mata kuliah siapa, nah, yang diampu oleh, misalkan contoh ini saya Pak Indri Julianto Eskom sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu di sini membahas tentang apa si laporannya itu. Jadi judulnya itu tentang apa yang ada di laporan yang kita buat. Misalkan di sini saya membahas pemodelan 3G dengan jaringan poligon. Nah, oke. Selanjutnya yaitu logo. Nah, di sini kita masukkan logo dari kampus kita. Ya, kampus kalian masing-masing. Oke. Nah, di bagian ini supaya tidak nyambung seperti ini, di enter aja supaya lebih ke tengah. Nah, ini juga dirapihkan. Pastikan yang bagian untuk ini kan sudah logo. Setelah logo, lalu masukkan disusun oleh siapa. Kalau misalkan individu tugasnya tuh individu, ya di sininya tinggal tulisnya seperti ini aja, seperti ini ya. Kalau tugasnya per kelompok, misalkan banyak orang, kita bikin tabel dulu di sini ya. Contoh kita bikin tabel 2 disusun oleh siapa, misalnya insert cari table, pilih 2 table, namanya siapa, misalkan Dini Antika Angelia Risma, misal seperti ini. Lalu di bagian ini kita buat 2006 JPT 1. Lalu ke bawahnya enter 20 gini misalnya, terus gini 20. Oke, nah misalkan seperti ini nimnya. Setelah itu kita geser ya supaya nggak terlalu gede. Kalau misalkan per kelompok seperti ini pembuatannya, agak ke tengah kan. Oke, nah setelah ini kita blok bagian ini yang ada tanda seperti ini ya. Masuk ke form, lalu masuk ke bagian ini ya. Pilih yang no border. Klik. Nah, udah hilang. Nanti kita hapus bagian ini. Nah, lalu rapihkan. Kita sesuaikan ya untuk jarak-jaraknya. Untuk jaraknya kita sesuaikan seperti ini. Kita katakan juga yang ini ya. Nah, ini sudah selesai untuk pembuatan covernya. Untuk cover tinggal dirapihkan ya seperti ini 2022.
Nah, untuk penamaan disusun olehnya juga sudah, tinggal teman-teman rapikan. Ini sudah rapi ya, sudah seperti ini untuk cover dari pembuatan laporan praktikum ya. Kalau saya membuatnya seperti ini. Kalau misalkan individu seperti tadi cuma tinggal oleh lalu ke bawahnya aja seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu, nanti kan di laporan selanjutnya, di halaman selanjutnya tuh bakalan ada daftar kata pengantar. Misalkan di sini kata pengantar. Nah, kata pengantar. Nah, di sini kan ada kata pengantar. Antara kata pengantar sama cover itu di sini kan kalau cover gak boleh ada penomoran. Terus di sini penomorannya harus biasanya angka Romawi ya. Di sini angka Romawi untuk daftar isi sama kata pengantar biasanya pakai Romawi. Terus untuk bab 1 sampai selanjutnya biasanya menggunakan angka 1 dan selanjutnya. Nah, di sini sudah saya simpan untuk linknya. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu bagaimana caranya untuk memisahkan antara penomoran cover, antara penomoran kata pengantar dan selanjutnya dengan cover, untuk memisahkan antara cover dan page selanjutnya, silakan teman-teman simak videonya di link di deskripsi. Saya sudah bikin video untuk cara memisahkan antara cover dan juga kata pengantar. Mungkin untuk video pembuatan cover ini cukup sekian. Silakan teman-teman ekspor sendiri dan bisa dicoba, dan semoga videonya bisa bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.